Sebagaimana ku ada berdiri menghadap tatamu Bapa, semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku.
Yesus kau anugerah terindah dalam hidupku. Kau sungguh berarti di setiap jalanku. Anugerahmu selalu mempesonaku. Yesus kau terbaik, Yesus kau termanis di dalam hidupku. Yesus kau anugerah, Yesus kau anugerah terindah dalam hidupku. Kau sungguh berarti di setiap jalanku. Anugerahmu selalu mempesonaku. Yesus kau terbaik, Yesus kau termanis di dalam hidupku. Terima kasih Tuhan. Kau tahu hatiku Tuhan. Benar Tuhan, Engkau mulai saya lihat setiap hati kami Tuhan. Biarlah kerinduan akan Tuhan ada dalam setiap hidup kami. Kau tahu harapku, Kau tahu mimpiku di tangan-Mu Tuhan. Dalam setiap jalanku, amin, benar Tuhan. Dalam setiap langkahku, biarlah Tuhan yang kami andalkan. Hanya Kau Tuhan yang ku andalkan menghadapi semua. Yesus kau anugerah terindah dalam hidupku. Kau sungguh berarti di setiap jalanku. Anugerahmu selalu mempesonaku. Yesus kau terbaik, Yesus kau termanis di dalam hidupku. Yang kau pikirkan
Kita akan membaca dari ayat yang ke 23 sampai 24, dua ayat yang kita baca hari ini. Ini tentang kematian Tuhan Yesus, ya. Yesus memberitakan kematiannya. Ayat 23. Tetapi Yesus menjawab mereka, katanya, telah tiba saatnya anak manusia dimuliakan. Ayat 24. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Kerajaan Allah berkali-kali Yesus gambarkan seperti kerajaan yang mana benih itu ditabur dan kemudian akan menghasilkan buah yang banyak. Tetapi pada waktu yang sama, kita tahu juga ada benih yang lain yang ditabur juga pada waktu yang bersama, yang disebut benih ilalang atau yang ditabur oleh iblis. Dan benih ini akan bertumbuh bersama-sama, sehingga nanti pada akhir zaman baru ada penuaian, barulah saudara akan melihat buah yang sebenarnya. Tetapi sebelum buah yang sebenarnya kita nikmati, di mana tubuh yang fana ini kita akan diganti dengan tubuh yang tidak fana, tubuh yang bisa busuk, tubuh yang bisa sakit, tubuh yang bisa mati, nanti akan diganti dengan tubuh yang tidak bisa busuk, tidak bisa sakit, tidak bisa mati, tubuh yang akan terus awet muda, tubuh yang akan terus sehat, tubuh yang akan terus bisa melayani Tuhan tiada batas di dalam keabadian. Nah, itulah buah yang sebenarnya nantinya kita akan alami. Tetapi sebelum buah itu kita alami, di dalam hidup kita akan mengalami buah-buah juga di dalam kerajaan Allah. Kita akan mengalami damai sejahtera, kita akan mengalami kasih, kita akan mengalami sukacita, kita akan mengalami berkat-berkat Tuhan, kita akan mengalami semua kebaikan dan kemurahan Tuhan. Tetapi ingat juga, benih itu harus saudara tabur. Amin. Amin. Benih tidak akan menghasilkan buah kalau tidak ditabur. Nah, sekarang benih itu Yesus gambarkan dirinya sendiri. Dirinya digambarkan sebagai benih. Dia berkata, sesungguhnya jika biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Ini Yesus bicara tentang dirinya, saudara. Kalau saudara baca ayat yang ke-23 tadi dikatakan, tetapi Yesus menjawab mereka, katanya, telah tiba saatnya anak manusia dimuliakan. Jadi sebelum Yesus mati dikatakan telah tiba saatnya anak manusia dimuliakan. Jadi kematian Yesus di sini adalah benih yang paling sejati, yang paling terbaik, yang paling unggul dari semua benih, karena benih ini akan menghasilkan hidup yang kekal. Firman ini, yaitu kematian Yesus, adalah benih yang akan membuat saudara lahir baru, yang akan membuat saudara menjadi ciptaan yang baru, yang akan membuat saudara menerima hati yang baru. Mari kita lihat sama-sama di dalam 1 Petrus pasal 1 ayat 23. Mari baca sama-sama. 1 Petrus 1 ayat 23. 1, 2, 3. Karena kamu telah dilahirkan kembali bukan dari benih yang fana,
tetapi dari benih yang tidak fana. Apa itu? Oleh Firman firman Allah yang yang hidup dan yang kekal. Jadi saudara ini dilahirkan pertama sama benih yang fana. Benih yang fana itu dari orang tua saudara. Ya. Manusia ada benih, hewan ada benih, tanaman ada benih, tumbuhan ada benih, semua binatang yang di laut ada benih, semua binatang yang di langit ada benih, semuanya dimulai dari benih. Sama dengan Adam mempunyai benih, melahirkan manusia-manusia yang ada ribuan tahun yang lalu. Nah, benih yang fana itu semuanya adalah benih yang akan binasa. Ya, karena apa? Karena dosa membawa upah, yaitu maut. Semua manusia berdosa dan upahnya adalah maut. Tetapi satu saat Tuhan berjanji, aku gak akan lagi menghukum manusia, aku gak akan lagi menghakimi manusia, segala dosanya tidak akan aku ingat, segala dosanya tidak akan aku perhitungkan, segala kesalahannya tidak akan aku ingat-ingat. Sebelumnya, kalau ada umat Israel berdosa akan sakit. Kalau ada umat berdosa memberontak, akan ada ular yang memangku. Sebelumnya ada orang-orang Israel yang menyembah berhala, datang belerang, datang gunung Merapi, datang tsunami, air bah, semuanya itu. Saudara, itu hukuman Tuhan yang terjadi karena dosa manusia. Tetapi ingat, begitu Yesus memberikan dirinya mati di kayu salib, maka dikatakan segala murka Allah stop. Nggak ada lagi murka Tuhan. Kalau saudara berdosa, Tuhan kasih penyakit, nggak ada lagi. Kalau saudara berdosa, Tuhan akan kirim api belerang, nggak ada lagi. Kalau saudara berdosa, Tuhan akan kutuk saudara, nggak ada lagi. Kalau saudara mengerti benih yang ditanam oleh Allah di muka bumi ini, yaitu kematian Yesus, dan saudara mempercayainya, maka saudara dapat beroleh kebaikan dan kemurahan Tuhan. Karena Tuhan sudah menebus dosa saudara, maka kutuk saudara sudah ditebus, penyakit saudara sudah ditebus, dosa saudara sudah ditebus. Semua yang namanya malapetaka, kecelakaan dan bencana tidak lagi Tuhan akan timpakan kalau ada manusia yang berdosa. Yang ingat bedanya, sebelum Yesus datang beda total dengan setelah Yesus datang. Gak sama sama sekali, gak sama. Keadaan dunia gak sama sama sekali. Ya. Tetapi banyak orang masih gak ngerti. Dia pikir masih sama. Oh Tuhan, aku sudah berdosa. Apakah Tuhan mau mengampuni dosa? Apakah ada pengampunan buat Tuhan, buat aku Tuhan? Apakah aku yang dikutuk jadi miskin, Tuhan mau pulihkan? Oh Tuhan, keluargaku sudah hancur, aku sudah bercerai. Apakah ada pengampunan yang akan memulihkan keluargaku? Oh Tuhan, jangan hukum aku udah gak tahan Tuhan. Begitu banyak hukuman yang aku alami, memang aku berdosa. Tetapi jangan hukum aku sampai seperti ini Tuhan. Yaitu orang-orang Kristen saudara. Masih sama hidupnya, masih di dalam zaman di mana Yesus belum tebus dosa-dosa kita. Padahal Yesus berkata, aku datang bukan untuk menghakimi kamu, tetapi aku datang untuk memberi kamu hidup yang baru berlimpah. Dia datang tidak lagi seperti hakim untuk menghakimi dosa saudara. Waktu dia datang sebagai juru selamat untuk mengampuni dosa saudara, untuk menyembuhkan penyakit saudara, untuk memulihkan perkawinan saudara,
untuk menyelamatkan anak saudara, menyelamatkan ekonomi saudara, menyelamatkan keuangan saudara, menyelamatkan semua keluarga saudara. Dia datang untuk menyelamatkan kota saudara. Itu yang Tuhan inginkan. Dan kita harus percaya 100%. Tidak ada kebimbangan dan tidak ada ungkapan yang salah dari mulut kita dan pikiran yang keliru dalam diri kita bahwa ini adalah perbuatan Tuhan yang marah kepada saya. Kalau gunung meletus jawabnya apa? Tuhan lagi marah. Ada tsunami, Tuhan lagi marah. Saudara di PHK karena Tuhan menghukum kamu sih nggak pernah ke gereja katanya gitu kan. Kelihatannya bagus nggak? Bagus saudara. Saudara kalau ngomong sama orang, nah kan kamu sih nggak pernah ke gereja makanya kamu sakit-sakitan sekarang. Loh, saudara, orang yang berbicara seperti ini tidak tahu kebaikan Tuhan. Tuhan sudah berikan anaknya yang tunggal untuk dikorbankan. Itu sebuah perbuatan yang tidak ada balasannya buat manusia. Dia sudah selamatkan saudara, dia sudah tebus saudara, dia sudah berikan hidup kekal buat saudara, dia sudah berikan pengampunan buat saudara, dia sudah berikan kerajaan surga buat saudara, dia sudah berikan kepada saudara hidup yang baru, hati yang baru, dia jadikan saudara ciptaan yang baru. Jangan karena nggak ada duit saudara bilang, Tuhan, macam mana? Aku sudah kerja, sudah pelayanan, sudah percaya, kok masih hidup miskin seperti ini Tuhan? Nah loh, ini orang yang sama yang bilang ini gunung meletus gara-gara Tuhan marah. Ini orang yang sama yang bilang ada penyakit karena Tuhan kirim. Ini orang yang sama, orang di PHK karena dihukum sama Tuhan. Ini orang yang sama yang ngomong begitu saudara. Dia nggak tahu kebaikan Tuhan. Dia nggak tahu karya Tuhan yang telah datang ke dunia, mati di kayu salib, menebus dosa manusia dan menghentikan murka dan menghentikan segala dosa dan mencabut semua kutuk dalam hidup kita. Masa gara-gara nggak diterima kerja, gara-gara kesandung kakinya sakit, gara-gara tetangganya marah-marah, gara-gara anaknya nakal, bilangnya Tuhan tidak peduli sama aku, Tuhan tidak sayang sama aku, Tuhan menghukum aku lebih dari dosa-dosaku. Memang aku berdosa, memang aku ada kesalahan, tetapi hukuman ini kelebihan Tuhan. Saudara, ini mentalitas yang salah kaprah dalam hidup manusia karena tidak tahu apa yang dikerjakan Tuhan. Tuhan sudah menebus, dan ketika dia sudah menebus, dia ingin tebusannya ini, darahnya ini menjadi benih untuk saudara pakai untuk mengubah hidup saudara. Amin. Kalau saudara miskin, saudara berkata di dalam Kristus tidak ada kemiskinan karena Kristus telah menebus dia yang kaya raya menjadi miskin supaya aku menjadi kaya. Oleh kematian Kristus aku berkati hidupku, kerjaanku, bisnisku diberkati. Dan aku tahu kematian Yesus adalah benih yang akan melipat gandakan bisnisku. Bisnisku akan berkembang menjadi besar dan akan ada kelimpahan yang akan datang. Karena Tuhan akan mengubah dari yang miskin menjadi kaya. Begitu juga dengan penyakit, dia akan berkata terima kasih Tuhan, oleh benih Kristus, kematiannya di kayu salib dan bilu-bilunya di tubuhnya, aku percaya bahwa semua penyakit telah dibayar lunas. Aku bersyukur buat kebaikan Tuhan. Aku bersyukur gak bisa aku balas kebaikan-Mu Tuhan. Kebaikan-Mu yang telah memberi aku hidup yang kekal, mengampuni dosaku, menyucikan aku, menguduskan aku, dan memberikan kepadaku kerajaan surga. Ini kebaikan yang gak ada duanya, gak ada tandingannya. Walaupun aku sakit, walaupun aku miskin, walaupun aku gak punya uang, semuanya ini gak sebanding Tuhan. Penderitaan apapun gak sebanding dengan kemuliaan yang sudah Tuhan berikan kepadaku. Nah, itu benar saudara.
Dia akan bersyukur dan bersyukur dan bersyukur buat kebaikan Tuhan. Dan waktu dia tabur benih ini, maka penyakit akan lenyap, maka kemiskinan akan berubah menjadi kelimpahan, maka rumah tangga yang berantakan akan dipulihkan menjadi rumah tangga yang harmonis, maka ekonomi yang resesi akan berubah menjadi ekonomi yang makmur. Karena Tuhan merencanakan dari benih kematian Yesus ini, semua bumi akan dipulihkan. Semua bumi akan dipulihkan. Jadi jangan bilang penyakit COVID Tuhan yang bikin. Jadi jangan bilang gunung meletus Tuhan yang bikin. Ya. Kalau iblis jelas, dia datang untuk mencuri, membunuh, membinasakan. Dengan cara apa saja, dia ingin menghancurkan dunia ini. Dia ingin manusia hancur, rumah tangga hancur, anak-anak hancur, negara hancur. Berapa banyak saudara berpikir bahaya yang sudah saudara alami? Tabrakan, masuk rumah sakit, dioperasi, kena demam berdarah, kena serangan jantung, macam-macam. Lolos semua saudara. Itu karena kebaikan Tuhan. Tetapi iblis menyerang saudara terus-menerus. Sementara saudara percayakan kebaikan Tuhan itu akan menjadi perisai, pelindung, dan akan menghalau segala pekerjaan setan. Mazmur 91 berkata, orang yang berada dalam lindungan yang maha tinggi, kutuk tidak akan bisa menghancurkan dia. Sakit penyakit tidak akan masuk ke rumahnya. Segala tulah dan segala penyakit menular tidak akan mendekat ke kemahnya. Saudara, ketika saudara mempercayai akan kematian Kristus sebagai benih yang paling unggul, dan benih itu saudara tabur dalam segala aspek hidup saudara, maka saudara akan melihat perubahan. Amin. Amin. Perubahan yang fantastis, perubahan yang luar biasa. Dari miskin akan jadi kaya, dari yang tadinya tidak punya uang sekarang banyak uang. Jangan bilang, oh Tuhan, aku tidak punya pendidikan, bagaimana aku bisa kaya? Saudara, bukan pendidikan yang buat saudara kaya. Aku gak punya bos yang baik, bukan bos saudara yang baik yang bisa membuat saudara kaya. Aku gak punya cukup skill, bukan skill saudara yang bisa membuat saudara kaya. Saudara perlu punya skill, perlu punya pendidikan, perlu punya bos yang baik. Tetapi yang menjadikan saudara berhasil dan kaya itu adalah anugerah dan kasih karunia Tuhan yang telah saudara terima di dalam Kristus Yesus, dan yang saudara imani sebagai benih yang kalau saudara tabur. Walaupun aku gak punya ijazah sampai S3, S2, tetapi aku punya benih yang akan membuat aku berhasil dan punya banyak uang. Walaupun pendidikanku pas-pasan, tetapi Tuhanku akan membuat aku menjadi kaya raya. Amin. Saudara, orang-orang yang mengerti karya Tuhan, perbuatan kebaikan Tuhan, akan mempunyai benih yang akan mengubah hidupnya, mengalami peningkatan yang signifikan, peningkatan yang luar biasa. Tetapi orang yang tidak mengerti karya Kristus akan menyalahkan dirinya, menyalahkan kenapa aku lahir di Indonesia, nggak di Amerika, menyalahkan kenapa bapakku hanya sebagai tukang kayu, menyalahkan orang lain karena bosku jahat sama aku, macam-macam yang saudara salahkan. Karena gak ngerti apa yang Kristus sudah buat di kayu salib sebagai benih yang melahirkan hidup yang kekal, yang bisa merubah segala-galanya. Mari kita lihat di dalam 2 Korintus 2 Korintus pasal yang ke-8. Ayat yang ke-9. 2 Korintus pasal yang ke-8 ayat yang ke-9.
Kemudian dilanjut dengan 2 Korintus pasal 9 ayat yang ke-10 ya. Mari baca 2 Korintus 8 ayat 9. Karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin sekalipun Ia kaya, supaya kamu menjadi kaya karena kemiskinannya. Sekarang 2 Korintus 9 ayat yang ke-10. 1, 2, 3. Ia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan. Ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaran. Apa yang bisa membuat kita mengalami buah-buah dalam hidup kita, mengalami kebenaran dalam hidup kita, mengalami peningkatan dalam hidup kita? Yaitu benih yang diberikan oleh Tuhan untuk kita tabur dalam hidup kita, dalam anak kita, di dalam rumah tangga kita, di dalam ekonomi kita, di dalam bangsa kita. Nah, benih yang Tuhan sediakan ini, kalau saudara tabur, akan menghasilkan buah-buah yang banyak, peningkatan yang besar, dan buahnya bukan sembarang buah di dunia, tetapi buah-buah kebenaran. Kalau saudara kaya, kaya yang benar. Kalau saudara sehat, sehat yang benar. Kalau saudara sukses, sukses yang benar. Amin. Amin. Banyak orang sukses tapi nggak benar. Banyak orang kaya tapi nggak benar. Banyak orang sehat tapi nggak benar. Kalau Tuhan mau buah saudara ini, saudara kaya dalam kebenaran, saudara sehat dalam kebenaran, saudara sukses dalam kebenaran, dan semua buah-buah yang dihasilkan itu berlipat ganda. Dan Ia akan menyediakan benih dan akan melipat ganda. Amin. Amin. Saudara harus percaya akan ada pelipat ganda dalam hidup saudara. Amin. Amin. Jangan karena Yesus mau datang, terus saudara seperti orang-orang yang dulu-dulu itu saudara. Ya, keluarganya Pak Melki, Yesus mau datang, semua barang dijual, terus dia nunggu kapan datangnya Yesus. Ya, kasihan. Emang pendetanya sekarang masuk penjara, ya sudah keluar, tetapi sekarang beredar lagi nih pengajarannya dia. Yesus mau datang, Yesus mau datang. Pengajaran Yesus mau datang itu benar, tetapi bukan artinya saudara jual semuanya kemudian tungguin Yesus datang. Enggak. Justru saudara, apa benih yang saudara sudah terima dari Tuhan harus berlipat ganda. Amin. Apa yang saudara terima, keselamatan dalam diri saudara harus berlipat ganda, menghasilkan keselamatan jiwa-jiwa yang lain. Kerajaan Allah yang saudara terima harus membawa banyak orang lagi masuk dalam kerajaan Allah. Allah ingin berlipat ganda kerajaannya, yaitu kerajaan yang tak tergoncangkan, berlipat ganda, bukan malah diem, bukan malah punya pikiran yang sempit, yang kecil. Karena Yesus mau datang, udahlah, gak perlu aku cari duit lagi. Yesus mau datang, udahlah, aku gak perlu lagi sekolah S2. Yesus mau datang, udahlah, gak perlu aku beli mobil. Yesus mau datang. Bukan begitu saudara. Kalau saudara berpikir kecil, saudara akan melakukan hal yang kecil. Tuhan mau lakukan perkara-perkara yang besar. Bersama aku kamu akan melakukan perkara-perkara yang besar. Kalau mau berperkara besar, melakukan hal yang besar, membawa buah yang besar, harus punya pikiran yang besar. Pikiran kecil menghasilkan perbuatan yang kecil. Pikiran yang besar menghasilkan perbuatan yang besar. Karena Yesus mau datang, maka cepat-cepat uangmu yang 1 juta jadi 100 miliar gitu. Nah, bagaimana caranya? Karena Yesus mau datang cepat-cepat supaya jangan cuma 5 orang yang selamat, tetapi 500 orang yang selamat gitu. Karena Yesus mau datang, saudara harus justru percaya, punya ide, punya iman yang besar, pikiran yang besar untuk menghasilkan hal yang besar. Itu yang Tuhan inginkan, bukan sebaliknya. Yesus mau datang, udahlah gak usah ngapa-ngapain kita. Jadi pikiran kecil itu datangnya dari siapa saudara? Iblis. Haleluya. Sudah tahu ya. Jadi yang mau hidup pas-pasan aja, ingat itu bukan Tuhan, itu iblis. Karena kalau saudara pas-pasan,
saudara gak akan bisa berbuat untuk kerajaan Allah. Hidup pas-pasan adalah hidup orang egois. Untuk siapa? Diri sendiri. Tuhan mau saudara hidup untuk kerajaan Allah, memberkati banyak orang, memberkati orang-orang kampung saudara. Kalau perlu sekarang di kampung orang-orang gak punya pendidikan, Tuhan berkati aku supaya aku kasih tiket pesawat datang kemari dan mereka bisa sekolah sampai sarjana. Buat aku menjadi saluran berkat-Mu Tuhan. Berkati aku supaya orang-orang kampungku bisa jadi sarjana semuanya. Haleluya. Tuhan mau saudara memiliki visi yang besar, memiliki rencana yang besar, dan pikiran yang besar. Dari situlah Tuhan akan membuat saudara mengalami peningkatan dalam hidup saudara, mengalami peningkatan dalam segala hal kehidupan saudara. Tuhan berkata di dalam kitab Matius, ya, kita lihat sama-sama. Matius 13 ayat yang ke-8. Silakan Ibu buka Matius 13 ayat 1, 2, 3. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, lalu berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Tuhan tidak mulai dari angka bawah, saudara. Ya. Tuhan nggak mulai 30 terus naik jadi 60 terus naik dari 100. Saudara, Tuhan mau yakin, Tuhan mau engkau dapat 100 kali lipat. Kalau engkau percaya, tapi kalau percaya masih ragu-ragu, iya deh 60 kali lipat. Kalau masih sedikit bimbang, iya deh 30 kali lipat. Tapi kalau nggak percaya sama sekali, ya nggak berlipat ganda. Gitu, ya. Kalau ragu banget, ya nggak berlipat ganda. Tapi kalau saudara nggak ada keraguan, aku yakin, aku percaya, maka buahnya adalah 100 kali lipat. Dan itu yang Tuhan inginkan, supaya hidup saudara berlipat ganda 100 kali lipat. Benihnya dari mana? Benihnya dari kematian Yesus di kayu salib. Karena sejak kematiannya di kayu salib, murka Allah berhenti, untuk berhenti, sakit penyakit berhenti. Kalau sampai ada, itu karena kesalahan kita, karena kesalahan orang, karena iblis masih membuat saudara bimbang dan ragu akan kebaikan Tuhan. Padahal hanya kebaikan dan kemurahan Tuhan yang menghidupi kita. Ruth adalah seorang yang berasal dari keluarga yang bukan rohani. Dia bukan keturunan Yahudi. Dia tidak punya suami lagi. Dia sudah menjadi seorang janda. Ruth kemudian ikut dengan ibu mertua yang namanya Naomi, yang penuh kepahitan hidupnya, yang sangat sedih dan banyak keluhan dalam hidupnya. Kenapa Tuhan bikin suamiku meninggal? Kenapa anak laki-lakiku meninggal? Ruth berada hidup bersama dengan ibu mertua yang tidak happy. Dan Ruth sendiri tidak punya suami, dia juga janda, dia tinggalkan kampungnya, tidak punya keluarga lagi. Tetapi Ruth punya satu yang dia imani, sederhana. Tuhan Israel itu baik sekali. Tuhan Israel itu tidak ada jeleknya sama sekali. Jadi waktu Naomi bilang, kamu pergi pulang kampung aja, sudah gak usah ikut aku. Kamu masih muda, mungkin siapa tahu ada laki-laki lain yang mau sama kamu. Udah, kamu pulang aja. Jangan ibu, aku mau ikut Tuhan yang ibu sembah, karena aku sangat yakin Tuhan yang ibu sembah adalah Tuhan yang baik, penuh kemurahan. Dan apa yang terjadi? Akhirnya Ruth dituntut bekerja di sebuah ladang, dan pemiliknya adalah orang terkaya di kota Bethlehem, yaitu Boas. Dan Boas jatuh cinta sama Ruth, dan akhirnya Ruth dijadikan istrinya sebagai pemilik dari semua kekayaan Boas. Itu yang Yesus mau lakukan buat saudara. Kalau saudara yakin akan kebaikan dari
kemurahan Tuhan, dan saudara bisa bersyukur akan kemurahan Tuhan, dan saudara nggak pernah tanya-tanya kenapa begini, kenapa begitu, dan saudara nggak pernah kritik orang, kritik sana, dan saudara yakin aku hidup di dalam kelimpahan anugerah Tuhan. Tuhan sudah begitu baik kepadaku. Masa hanya karena mobil mogok aku jadi mengeluh? Kebaikan Tuhan itu luar biasa dalam hidupku. Masa hanya karena punya suami yang nggak punya uang aku mengeluh? Masa hanya karena anakku nakal aku mengeluh? Dan aku nggak percaya akan kebaikan Tuhan. Saudara, kebaikan Tuhan sudah terbukti ketika Dia kirimkan anaknya yang tunggal untuk mati di kayu salib, dan segala-galanya telah diberikan buat saudara dan saya. Tidak ada yang ditahankan Alkitab, karena begitu besar kasih Allah, Dia berikan anaknya sehingga segala sesuatu tidak ada lagi yang ditahan. Tidak ada lagi yang ditahan. Kebaikan Tuhan diberikan kepada saudara. Sekalipun saudara tidak sempurna, darahnya membuat saudara sempurna. Amin. Ya, kalau dilihat di kita semua ini satu persatu, ini cacatnya tukang marah, yang ini tukang ngomel, yang ini terus-menerus suka bohong, yang ini masih main judi, yang ini masih mabuk, yang ini sukanya ini. Tapi semua ketidaksempurnaan kita Tuhan hapus, dan Tuhan katakan, engkaulah anakku yang kukasihi. Kita dibuat sempurna bukan oleh perbuatan kita, tetapi oleh kebaikan Tuhan. Amin. 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 Saudara tidak sempurna, tetapi Tuhan sudah ampuni dosa saudara. Amin. Amin. Dan saudara sudah menjadi anak-anaknya. Oleh sebab itu saudara, benih yang Tuhan sudah berikan ini harus saudara tabur di dalam hidup saudara, anak saudara, bisnis saudara, keluarga saudara. Bagaimana Pak caranya menabur benih yang Tuhan sudah berikan itu? Firman Tuhan adalah benih, saudara taburkan dan dimateraikan dengan darah Yesus. Setiap kali saudara melihat ada anak yang sakit, saudara katakan, oleh bilur-bilur Yesus penyakit sudah dikalahkan, dan aku percaya anakku sembuh. Tuhan, aku lepaskan benih yang tidak akan pernah kembali sia-sia, yaitu firman Tuhan kepada anakku. Oleh darah Yesus termaterai kesembuhan buat anakku, maka kesembuhan akan datang. Amin. Kalau saudara sedang menghadapi kesulitan keuangan, saudara katakan, Tuhan terima kasih, Engkau sudah memberikan darahmu, supaya oleh darah Yesus aku tidak lagi hidup dalam kutuk kemiskinan. Dan hari ini Tuhan, aku berkatakan bahwa Engkau yang kaya menjadi miskin supaya aku menjadi kaya. Dan aku berkatakan kemakmuran dari Tuhan akan datang, dan Tuhan akan memberikan perkenanan dan jalan dari timur, utara, barat, selatan untuk memberkati apa yang aku usahakan. Dan aku materaikan dengan darah Yesus, berkat, kelimpahan, kekayaan akan terjadi di dalam usaha yang aku kerjakan ini. Haleluya. Amin.